Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lara Gustina, NIM 2581057 dari petikan 6B. Saya akan menjelaskan UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yang pertama yaitu definisi manajemen proyek, manfaat dan kendala yang harus diperhatikan pada proyek perangkat lunak. Definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian kegiatan proyek dengan tujuan utama yang harus dipenuhi meliputi kinerja, biaya, dan sasaran waktu. Selanjutnya, manfaat manajemen proyek. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, menyediakan preventing the wheel dengan melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Yang ketiga, mengurangi pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya proyek. Yang keenam, memaksimalkan pemakaian sumber daya. Yang ketujuh, efisien baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu. Yang kedelapan, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas. Yang kesepuluh, meningkatkan produktivitas. Yang kesebelas, bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Yang kedua, koordinasi internal yang sangat baik. Yang ke-13, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing tim. Yang ke-C, kendala yang harus diperhatikan pada proyek perangkat lunak. Yang pertama, sumber daya yang tidak memenuhi. Kedua, waktu terlalu singkat. Yang ketiga, kendala komunikasi. Yang keempat, masalah dana. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu menentukan penjadwalan. Berikan satu kasus, kemudian tentukan percak, jalur kritis, Gantt chart. Yang mana kasus saya yaitu kegiatan A, B, C, D, E, dan F. Yang mana kegiatan A memiliki durasi 2 dan tidak memiliki syarat. Kemudian yang B, durasinya 6 dan juga tidak memiliki syarat. Yang ke C yaitu durasinya 5, yang memiliki syaratnya adalah A, yaitu berarti C yang mendahulunya adalah A. Kemudian yang D, durasinya 8, yang mendahulunya adalah A dan B. Kemudian yang E, durasinya 4, yang mendahulunya adalah D. Kemudian yang F, durasinya 7, yang mendahulunya adalah C dan D. Kemudian diagram PERT. Biasanya diagram PERT ini diawali dengan angka 1. Kemudian kita akan memilih cabang-cabangnya. Kemudian yang pertama yaitu A. Yang A, karena tidak ada yang mendahulunya, maka diambil dari 1 menuju 2. Kemudian yang B, karena tidak ada yang mendahulunya, seperti pada tabel yang awal tadi. Yang ini. A, durasinya 2, tidak ada yang mendahulunya. B, durasinya 6, tidak ada yang mendahulunya. B, durasinya 6, tidak ada yang mendahulunya, maka kita bikin cabang seperti ini. 1, 2, dan 3. Kemudian yang C. Yang C, durasinya 5, yang mendahulunya adalah A. Yang C, durasinya 5, yang mendahulunya adalah A. Berarti sesudah C ada A. Berarti C didahului oleh A. Kemudian yang D, durasinya 8, yang mendahulunya adalah A dan B. Yang D, durasinya 8, yang mendahulunya adalah A disambung dengan garis yang potong-potong, B, D. Berarti D didahului oleh A dan B. Kemudian yang F. Yang F durasinya 7 didahului oleh C dan D.
didahului oleh C dan D. D disambung ke sini, maka ini disebut F. Nah, sekarang kita akan menentukan jalur kritis. Nah, maka di sini dibikin dulu 0 menuju 2. 0 menuju 2 berarti 0 ditambah 2 panjang dari A tersebut, durasinya 2. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian yang lanjut ke C. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian lanjut ke F. F 7 ditambah 7 sama dengan 14. Maka yang kita ambil kalau ini 7 ditambah 7 sama dengan 14. Tunggu. Kemudian yang dari sini lagi. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ini 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 tambah 4 sama dengan 18. Maka untuk hasil akhir ini kita akan mengambil yang paling besar. 7 tambah 7 14. 14 tambah 4 18. Maka kita ambil 18. Kemudian dari arah kanan ke kiri. Maka kita kurangkan, yaitu 18 dikurang 7 sama dengan 12. 18 dikurang 4 sama dengan 14. 12 dikurang 5 sama dengan 7. 14 kurang 8 sama dengan 6. 6 kurang 6, 0. 7 dikurang 2. 7 dikurang 2 adalah 5. Sedangkan 6 dikurang 0 adalah 0. Maka yang paling kecil adalah 0. Maka 0 yang kita ambil. Jika kita ke arah kanan, berarti kita ambil yang paling besar jika ada 2 cabang. Kemudian jika kita ke arah kiri, kita ambil yang kecil jika ada yang bercabang. Kemudian jalur kritisnya yaitu yang pertama jalur 1, 2, 4, 6 atau ACF sama dengan 14. Jalur 1, 2, 4, dan 6 atau ACF adalah 14. Kenapa 14? Karena 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Begitu juga selanjutnya pada jalur nomor 2 yaitu 1, 3, 4, dan 5 atau BDE sama dengan 18. Kemudian jalur 1, 2, 3, 4, 6 atau ADE sama dengan 14. Kemudian jalur 1, 3, 4, 5, 6 atau BDF sama dengan 21. Atau jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 atau ADF sama dengan 17. Jalur kritisnya yaitu nomor 4. Yang nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena mempunyai penyelesaian yang paling lama. Karena kita memilih jalur kritis yang penyelesaiannya yang paling lama. Kemudian ganca atau diagram Gantt. Seperti pada tabel kasus di awal tadi, yang mana A tidak ada yang mendahulunya, maka kita mengambil dari 0 menuju 2. Kemudian jika yang B, karena tidak ada yang mendahulunya juga, maka kita ambil dari 0 menuju 6. Kemudian yang C, karena ada yang mendahulunya adalah A, maka kita ambil dari akhiran yang A, yaitu 2 menuju 7. Kemudian D, karena ada yang mendahulunya adalah A dan B, maka diambil dari akhiran B, yaitu 6 menuju 14. Kemudian yang E karena ada yang mendahulunya adalah D, maka kita ambil dari akhiran D, yaitu 14 menuju 18. Kemudian yang F, karena ada yang mendahulunya adalah C dan D, maka kita ambil akhiran D, yaitu 14 menuju 21. Inilah diagram Gantt dari ujian saya. Sekian dari penjelasan saya.
Mohon maaf jika ada yang kurang dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.